Grand Prix Amerika dan Grand Prix Prancis menyuguhkan balapan yang benar-benar kacau. Namun ada argumen yang menyatakan bahwa Grand Prix Inggris adalah balapan MotoGP 2025 yang paling aneh sejauh ini. Karakteristik khusus lintasan ini merombak peta persaingan dan cuaca yang berubah-ubah serta kurang meyakinkan selama akhir pekan semakin menambah ketidakpastian. Meskipun tidak ada sesi kualifikasi atau balapan yang berlangsung dalam kondisi basah. Berikut adalah para pembalap yang menonjol selama kunjungan terbaru MotoGP ke Silverstone. Meskipun kemenangannya mungkin diwarnai keberuntungan, Marco Bezzecchi berhasil memanfaatkan peluang yang datang padanya secara maksimal. Tata letak Silverstone memang cocok untuk Aprilia, dan di saat Aprilia menjadi pusat rumor di luar lintasan terkait perekrutan bintang mereka di awal musim, Bezzecchi justru memberikan bentuk promosi MotoGP yang paling pamungkas melalui performanya. Meraih podium berturut-turut bagi pahlawan tuan rumah Prancis, Johann Zarco adalah sesuatu yang tampaknya mustahil sebelum musim dimulai. Namun, hal itu menjadi kenyataan berkat penampilan luar biasa pembalap LCR Honda ini di kondisi basah Le Mans, dan kini kecepatan istimewanya di Silverstone. Zarco pada hari Sabtu mengatakan bahwa ketika Bezzecchi menyalipnya, ia memutuskan untuk membiarkannya lewat karena merasa Bezzecchi lebih cepat. Taktik serupa juga jelas berhasil pada hari Minggu dengan Bezzecchi menyalip Zarco dan kemudian memberinya semacam towing untuk menjauhkannya dari rombongan di belakang. Ada hal yang menarik di sini, yakni motor Honda finish di depan Marc Marquez selama 2 balapan berturut-turut. Fabio Quartararo tidak bisa mengatasi ban belakang lunak di sprint race, tetapi ia berada di jalur untuk meraih kemenangan dari pole position di Grand Prix. Unggul 4,5 detik di lap ke-12 ketika perangkat ride height-nya rusak dan memaksanya untuk mundur. Ini benar-benar memilukan bagi pembalap Prancis tersebut yang puasa kemenangannya selama hampir 3 tahun terus berlanjut. Marc Marquez menjadi yang tercepat di FP1, namun setelah itu segalanya di bawah standar bagi pembalap yang mendominasi musim ini. Tanpa pole position, tanpa kemenangan sprint, tanpa kemenangan Grand Prix, ditambah jatuh di start pertama. Lalu tidak memiliki kecepatan untuk bersaing dengan pemimpin balapan di start kedua dan beberapa kali keluar lintasan. Namun ia berhasil keluar dari semua itu dengan keunggulan poin yang bertambah dan sebuah podium. Jadi bisa dibilang ia berhasil menyelamatkan situasi. Akhir pekan ini berjalan campur aduk bagi Franco Morbidelli. Ia menghalangi Marco Bezzecchi di sesi latihan, hanya menyelesaikan kualifikasi di posisi ke-10 dan finish ke-11 di sprint race. Namun penampilannya di Grand Prix sangat baik. Ia memiliki kecepatan yang mirip dengan Marc Marquez, dan ia hampir mengalahkan pemimpin klasemen tersebut untuk podium di lap terakhir. Bagi Alex Marquez, akhir pekan ini penuh dengan misteri akan apa yang mungkin terjadi, terutama dalam konteks kejuaraan. Ia menjadi favorit untuk pertama kalinya tahun ini, namun meskipun ia berhasil memanfaatkan keunggulannya di sprint race, ia hanya mampu finish kelima di balapan utama dan di belakang rivalnya dalam perebutan gelar Marc Marquez. Pembalap bernomor 73 itu beruntung mendapatkan kesempatan kedua di balapan karena adanya bendera merah setelah ia jatuh di tikungan pertama yang memberinya kesempatan untuk meraih poin. Pedro Acosta menghabiskan sebagian besar akhir pekan dengan mengeluh, namun ia kembali ke posisinya sebagai pembalap KTM terbaik. Ini adalah sesuatu yang patut dicatat, meskipun itu hanya berarti finish ke-6 secara keseluruhan di Grand Prix. Meskipun kalah kelas dari Johann Zarco, Luca Marini setidaknya lebih baik dari Joan Mir di Silverstone. Finish 10 besar di balapan utama dan posisi kualifikasi terbaik di antara pembalap Honda menandai akhir pekan yang cukup bagi pembalap Italia ini.
Fabio Di Giannantonio tampil hebat di sprint race dengan finish ketiga. Namun di Grand Prix ia tampil anonim dan finish di posisi ke-10. Performa yang naik turun cukup aneh bagi pembalap Ducati ini. Grand Prix Inggris bagi Jack Miller mengikuti pola yang sudah tidak asing bagi pembalap Australia ini. Kuat di awal, namun memudar di paruh kedua balapan. Ia jauh lebih baik dari Alex Rins, tetapi jauh dari level Fabio Quartararo. Cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan bagi pembalap Australia ini. Grand Prix Fermin Aldeguer dirusak oleh masalah arm pump. Ini sangat disayangkan bagi pembalap Spanyol tersebut yang akhirnya finish ke-9 namun jelas memiliki potensi yang lebih baik. Hal terpenting dari akhir pekan Lorenzo Savadori adalah kemenangan Marco Bezzecchi. Meskipun ia sendiri finish di posisi ke-18, hasil Bezzecchi adalah pekerjaan yang tuntas bagi pembalap penguji Aprilia ini yang terus menggantikan Jorge Martin. Raul Fernandez hampir masuk Q2, nyaris meraih poin di Grand Prix dan sprint race-nya dirusak oleh fairing yang rusak. Hasil yang sulit bagi pembalap Spanyol ini di saat yang buruk secara kontraktual, terutama ketika nomor pabrikan Aprilia memenangkan balapan hari Minggu. Balapan kedua Miguel Oliveira setelah kembali dari cedera berakhir tanpa poin. Namun pembalap Portugal ini setidaknya bisa mengambil sisi positif bahwa Yamaha M1 bekerja cukup baik untuk mengungguli Ducati, setidaknya dalam kondisi yang tepat. Ducati Desmo Sedici GP25 memimpin kejuaraan dan naik podium di Silverstone. Tetapi Francesco Bagnaia hanya bisa finish ke-6 di sprint race dan ia terjatuh di Grand Prix, mengeluhkan feeling pada bagian depan motor seperti biasa di tahun 2025. Kurangnya kemajuan Bagnaia dalam masalah ini setelah 7 putaran menjadi penyebab kekhawatiran yang signifikan. Skor standar untuk pembalap penguji adalah 5, tetapi Alex Espargaro, meskipun menjalani akhir pekan yang cukup solid, kehilangan 1 poin karena insiden senggolannya dengan Franco Morbidelli di Grand Prix, yang pada akhirnya tidak berarti karena adanya bendera merah, namun tetap merupakan kesalahan dari pembalap Spanyol tersebut. Joan Mir dikalahkan oleh Johann Zarco dan Luca Marini di Silverstone pada kedua balapan dan gagal masuk 10 besar baik di sprint maupun balapan utama. Ia masih berjuang dengan masalah getaran, menjadikannya akhir pekan yang berat lagi bagi pembalap Spanyol ini. Setelah memimpin barisan KTM dalam beberapa balapan terakhir, merosot kembali ke papan tengah, menandai putaran ke-7 yang mengecewakan di musim 2025 bagi Maverick Viñales. Alex Rins hanya finish ke-14 di Grand Prix, meskipun kualifikasi di posisi ke-9, dan meskipun 2 balapan Yamaha lainnya menunjukkan potensi 10 besar, bahkan salah satunya berpeluang menang. Paruh pertama balapan menjadi titik lemah bagi pembalap Spanyol ini. Namun secara sederhana, selisih antara dirinya dan rekan setimnya pada hari Minggu terlalu besar. Somkia Chantra menjadi yang terakhir di kualifikasi, terakhir di sprint, dan terakhir di Grand Prix. Tidak banyak ruang untuk hal positif saat ia kembali dari operasi arm pump. Chantra diberi penalti waktu 16 detik setelah balapan karena pelanggaran tekanan ban depan. Namun ini tidak mempengaruhi posisi finishnya. Rasanya baru kemarin Brad Binder menjadi pembalap yang memimpin skuad KTM di MotoGP. Namun di Silverstone, ia hanya finish ke-15 dan 9 detik di belakang rekan setimnya, Acosta. Terlihat cukup putus asa setelah balapan, Binder tampaknya sedang berada dalam lubang yang dalam saat ini, yang semakin diperburuk oleh performa Acosta di sini dan Viñales di balapan sebelumnya. Enea Bastian ini menggambarkan Grand Prix Inggris sebagai balapan terburuk dalam karirnya setelah balapan. Segalanya tidak berjalan baik antara dirinya dan KTM, dan semakin lama hal ini berlanjut, semakin sulit untuk melihat adanya solusi. Bastian ini juga diberi penalti waktu 16 detik setelah balapan karena pelanggaran tekanan ban depan.
Namun ini tidak mempengaruhi posisi finishnya.